warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fentineti Channel. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Fenti akan sharing mengenai model-model pembelajaran terpadu. Nah, di sini akan sedikit berbagi ya. Yang sebelumnya di channel sebelumnya sudah disampaikan apa sih pembelajaran terpadu itu, dari mulai pengertiannya, kemudian contoh-contohnya. Nah, untuk kali ini Bu Fenty akan sharing tentang model-model pembelajaran terpadu. Baik, kita mulai. Yang pertama ada yang dinamakan model pembelajaran fragmented. Nah, model pembelajaran fragmented ini adalah pembelajaran konvensional yang memisahkan disiplin ilmu dari beberapa mapel ya, dari materi pelajaran tanpa adanya usaha untuk mengintegrasikan materi pelajaran. Misalnya kita mengenal ya, kalau di SD ada pelajaran IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan sebagainya. Semuanya itu terpisah disiplin ilmu masing-masing. Jadi tanpa ada usaha untuk menggabungkan di antara mapel-mapel tersebut. Nah, di antara bagaimana sih gambaran atau deskripsi dari model pembelajaran fragmented ini? Nah, kalau di jenjang pendidikan menengah ya, nah masing-masing disiplin ilmu tersebut diajarkan oleh guru yang berbeda-beda. Nah, tentunya ya, ada mapel IPA, ada IPS, ada PKN, dan sebagainya. Dengan menggunakan berbagai macam tempat. Nah, berbeda ya, misalkan ada di kelas IPA, kalau di yang lain ada kelas IPS, dan lain sebagainya. Nah, tetapi masih dalam lingkungan sekolah yang sama. Hal ini menyebabkan pemecahan atau pemisahan materi dalam kurikulum antara mapel yang satu dengan mapel yang lainnya. Nah, pemisahan ini antar berbagai bidang ilmu terlihat jelas ya. Kita sering mengatakan misalkan di SMP atau dulu ya di SD sebelum ada K13, anak-anak silahkan buka buku pelajaran IPA-nya misalkan. Kemudian simpan ya buku matematikanya. Sekarang kita fokus pada pelajaran IPA. Nah, sebelum ada kurikulum K13, kita pun di SD seperti itu ya. Silakan kita buka sekarang pelajaran PKN atau kita buka bukunya ya sekarang pelajaran IPS. Nah, silakan pelajaran PKN-nya disimpan. Dan jadwal pelajaran pun menunjukkan jadwal yang berbeda. Misalkan jam ke-1 matematik, jam kedua IPA, jam ketiga IPS, dan lain sebagainya. Nah, hampir tidak satu pun mapel yang dijadikan satu atau dihubungkan satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, ini model pembelajaran fragmented. Yang kedua adalah model connected. Jadi, kalau connected ini model keterhubungan. Model keterhubungan kalau menurut Foucault itu adalah keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya. Nah, bisa kita lihat ya, deskripsi model pembelajaran keterhubungan. Nah, bagaimana sih implementasinya? Nah, implementasi dari pembelajaran terpadu model connected ini dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini ya sering kita melihat dalam mapel bahasa dan sastra Indonesia. Nah, dilaksanakan secara terpadu baik di SD maupun di SMP. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu itu pembelajaran kemampuan berbahasa yang kan kalau di bahasa itu ada beberapa aspek ya, misalkan ada aspek mendengarkan, ada aspek berbicara, ada aspek membaca, ada aspek menulis. Nah, semua itu digabungkan atau dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. Misalnya aspek mendengarkan. Silakan anak-anak identifikasi unsur cerita rakyat yang didengar. Kemudian selanjutnya adalah aspek berbicara. Memerankan tokoh drama dengan lafalnya, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian aspek membacanya. Silakan simpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat. Kemudian dalam aspek menulis,
menuliskan dialog sederhana 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Jadi dalam pembelajaran bahasa ya, baik bahasa Arab atau Inggris atau bahasa Indonesia, karena misalkan di bahasa Arab juga ada aspek sima ya, kemudian kalam, ada kiroah, ada kitabah misalkan, ada insya. Nah, semua itu bisa dengan model connected. Jadi dari aspek-aspek tersebut semuanya digabungkan, dipayungkan dalam satu pembelajaran. Misalnya kalau di sini apresiasi sastra. Sama ya di Inggris juga seperti itu. Nah, ini bisa digunakan. Selanjutnya adalah ada model nested atau tersarang. Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Dari deskripsi model sarang itu, yang pertama misalnya diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mapel dan jenis keterampilan yang ingin dipadukan. Kemudian menentukan keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, ditentukan langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan sikap keterampilan yang akan dikembangkan. Nah, ini adalah model nested atau tersarang. Ada model sequenced ya, sequence atau urutan. Nah, dari model sequenced ini adalah susunan bahan ajar yang terdiri atas topik atau subtopik, dan di dalam tiap topik atau subtopik tersebut terkandung ide pokok yang relevan dengan tujuan. Misalnya nih dalam pembelajaran matematik, bagaimana sih cara pengolahan data? Nah, topiknya kan mengolah data. Nah, ada penambahannya. Setelah penambahan selesai, kan ini sequence ya, harus berdasarkan urutan. Penambahan dulu, kemudian kurang, kemudian membagi, kemudian perkalian. Nah, ini model sequenced ini bisa ya digunakan misalkan dengan tadi topiknya. Bagaimana sih mengolah data itu dari mulai pertama urutannya, nggak boleh ya perkalian dulu, tapi menambah dulu, kemudian pengurangan, kemudian pembagian, dan perkalian. Nah, kemudian di sini ada model pembelajaran shared atau terbagi. Model share ini adalah keterpaduan antara dua mapel yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengadaannya menciptakan satu fokus pada konsep keterampilan serta sikap. Misalnya deskripsinya nih pada mata pelajaran IPA ya, guru merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang kenampakan permukaan bumi. Ini misalkan tentang kenampakan permukaan bumi itu seperti apa. Di mapel IPA kan ada ya. Nah, kemudian pada mapel IPS juga ada KD-nya tentang kenampakan alam dan pelestariannya. Nah, ini jadi bagaimana kenampakan alam dan pelestariannya. Nah, kedua mapel tersebut, IPA dan di IPS tersebut digabung menjadi satu unit konsep besar, yaitu bumi dan alam sekitar. Misalnya karena tadi di IPA ada tentang kenampakan permukaan bumi, kemudian di IPS ada kenampakan alam dan pelestariannya, sehingga dua mapel tersebut digabung menjadi satu unit konsep besar dengan konsepnya yaitu bumi dan alam sekitar. Nah, sehingga guru di kelas bisa menggabungkan ya kedua kurikulum dan pembelajarannya dan diajarkan secara bersamaan. Tidak misalkan di IPA dulu nih ngajar tentang itu atau di IPS dulu, tapi digabungkan, diajarkan dalam waktu yang bersamaan. Dengan ketentuan konsep besar tersebut dapat menaungi ide-ide pokok dari kedua mapel tersebut. Nah, terutama sikap dan keterampilan. Misalkan kalau di IPS bagaimana dalam pelestariannya, misalkan bagaimana cara melestarikan dan sebagainya. Kemudian ada model pembelajaran keterpaduan atau integrated. Model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mapel yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu yang ditandai oleh adanya pemaduan tujuan, pemaduan kemampuan, sikap dari berbagai mapel dalam topik tertentu secara utuh. Jadi ini diintegrasikan ya. Kemudian ada model pembelajaran Webbit atau jaring laba-laba. Webbit adalah model pembelajaran terpadu yang implementasinya menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema-tema tertentu. Misalnya sekarang ya ini yang sedang dikembangkan, kita di sekolah-sekolah menggunakan Webbit atau jaring laba-laba.
bahwa dengan tema keluargaku atau dengan tema aku atau dengan tema diriku sendiri, misalkan dari aspek IPA-nya apa sih tentang diri sendiri, kemudian dari aspek IPS-nya apa, misalkan dari aspek bahasa Indonesianya seperti apa, misalnya ketika tema diriku, misalnya diriku itu bahwa kita itu sebagai individu, anak sebagai di keluarga, misalkan. Nah, kemudian dari sisi IPA-nya ada fungsi-fungsinya bahwa diri itu memiliki fisik, misalkan kemudian dari IPS-nya misalkan bagaimana kita misalkan memperlakukan diri sendiri dengan baik, misalkan kemudian di bahasa Indonesianya misalnya topik tentang keluargaiku itu seperti apa, atau topik tentang diriku itu terkait hobi, misalkan terkait minatku atau keseharianku dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang banyak digunakan ya oleh guru-guru bahwa model pembelajaran terpadu yang dipakai di sekolah-sekolah itu banyak menggunakan Webbit atau pembelajaran terpadu. Dengan pendekatannya tentunya tema yang dipakai. Kemudian model threaded model atau model pasang benang atau model bergalur atau threaded adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Nah, kemudian yang kesembilan adalah model pembelajaran imersif atau model terbenam. Model terbenam atau imersif adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mapel dalam satu proyek. Misalkan, yuk kita bikin proyek tentang pembuatan video dari sisi apa IPS-nya apa nih unsurnya yang akan dikembangkan, misalnya dari IPA-nya apa, misalnya dari unsur PKN-nya apa, misalnya secara normanya seperti apa. Jadi dibikin dulu bikin proyek apa, misalkan proyek pembuatan benda, misalkan dari sisi-sisi mapel yang lainnya bisa digunakan. Misalkan ingin membuat media apa ya, ya suatu media, misalkan suatu proyek, misalkan. Tetapi bukan hanya fokus pada salah satu mapel, tetapi kita menggabungkan nih dari KD Bahasa Indonesia ada apa nih yang bisa dikaitkan dengan proyek ini, dari IPA misalnya apa nih yang bisa dikaitkan dengan proyek ini, dari IPS apa nih yang bisa dikaitkan dengan proyek ini misalnya. Kemudian yang 10 adalah model pembelajaran network atau network itu adalah model jaringan. Jadi model jaringan kerja atau networking. Ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli atau guru. Jadi ada kolaborasi ya antara siswa dengan seorang ahli atau bisa dengan gurunya dalam mencari data, mencari keterangan atau yang lainnya sehubungan dengan mapel yang disukainya atau mapel yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, sumbernya bisa dari buku bacaan, misalnya dari internet, dari saluran radio, dari TV, dari teman, dari kakak, dari orang tua, dari guru yang dianggap ahli oleh siswa tersebut ya. Nah, sehingga siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri. Artinya, siswa termotivasi karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Misalkan dalam apa sih siswa ini sangat menyukai apa misalkan. Nah, sehingga dia berkolaborasi dengan berbagai dengan berbagai pihak ya, baik gurunya, atau temannya, kakaknya, orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini dengan model pembelajaran network atau jaringan. Kemudian sudah selesai, itulah di antara model-model pembelajaran yang bisa digunakan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.